Baik. Sudah terlihat nomor-nomor yang sudah dipilih dan yang belum dipilih. Dari Mercy dan dari Castello Team nanti akan memilih nomor-nomor yang belum terpilih. Untuk itu, saya memberikan kesempatan yang pertama untuk Mercy Team untuk memilih nomor mosi pembahasan atau pada saat sesi debat nanti. 4 ya. 4. Baik. Pengusaha-pengusaha Indonesia, tapi tidak menjamin bahwa perekonomian Indonesia, khususnya perekonomian ekonomi di Indonesia ini bisa bangkit gitu. Jadi bagaimana kalau jika dalam kenyataannya perusahaan atau pengusaha dari sektor menengah ini adanya terjadi telat bayar pajak atau segala macamnya, malah yang menjadi kerugian gitu, kerugian bagi negara yang sehingga dalam perekonomian dan meningkatkan ekonominya menjadi tidak maksimal. Begitu juga untuk banyak UMKM yang ada di Indonesia adalah faktor yang utama dalam mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia. Memang kalau misalnya kita bicara dengan membantu UMKM yang ada di Indonesia, memang benar adanya kalau misalnya pemerintah memberikan keringanan kepada pengusaha, tetapi dalam satu sisi kita harus melihat ternyata sisi lain pengusaha juga banyak yang harus bertahan di masa pandemi seperti ini, bukan untuk meningkatkan perekonomian dan juga mungkin dalam meningkatkan perusahaan untuk tetap maju, tetapi dalam COVID seperti ini, perusahaan memilih untuk tetap bertahan. Karena kalau misalnya tidak bertahan, perusahaan akan terus mengalami kebangkrutan. Sehingga perusahaan memang harus bertahan pada masa pandemi seperti ini. Mungkin dari Castello. Kami berikan kesempatan kepada Mercy Team untuk mengutarakan opening argumen tersebut. 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami segani, perkenalkan nama saya Fira Sirahayu yang akan mengungkapkan argumen pertama kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga akan menegaskan di awal bahwa kami, tim Pro, menyepakati bahwa kami sangat setuju mengenai peningkatan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 di sektor usaha menengah. Seperti yang kita tahu, Dewan Juri yang terhormat, dalam situasi krisis ini, sektor usaha menengah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan usaha menengah merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar dan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Adanya pandemi ini di sektor usaha menengah ini tidak luput terkena dampaknya. Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM di Indonesia, memperkirakan omset UMKM di sektor non-kuliner saja sudah turun 30-35% sejak COVID-19. Penyebabnya adalah penjualan produk yang mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Usaha mikro menengah merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional, sehingga kami setuju dengan mosi tersebut. Mari kita uraikan argumen satu persatu. Yang pertama, secara umum, UMKM atau usaha menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, penyediaan lapangan kerja terbesar. Yang ketiga, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penciptaan pasar baru dan sumber inovasi bagi masyarakat. Sehingga kontribusinya sangat berpengaruh terhadap neraca pembayaran dan perekonomian di Indonesia. Lalu mari kita lihat alasan yang kedua, yaitu UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta usaha menengah juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Sehingga dengan adanya landasan itu, adanya pandemi COVID-19 memberikan invasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Dampak yang ditimbulkannya adalah aspek penjualan, rata-rata penurunan penjualan usaha, aspek laba, serta rata-rata penurunan laba usaha yang terbesar. Jumlah UMKM juga mengalami permasalahan modal dan karena itulah pemerintah harus fokus kepada peningkatan usaha menengah
dalam mosi tersebut. Maka dengan landasan dan data yang kami miliki, kami setuju untuk pemerintah melakukan peningkatan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 di sektor usaha menengah, serta itu juga merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan apa yang disampaikan oleh tim dari tim kontrak tersebut. Pemerintah juga telah memberikan kebijakan yaitu mengurangi sebesar 0,5% dalam pajak usaha mikro menengah yang itu bergaris lurus atau berjalan lurus dengan tingkat kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak. Waktu sudah habis. Baik, terima kasih kepada Mercy Team. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk pembicara yang kedua dari tim kontra atau opposition team dari Castella Team. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kian, terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ika Mediawati, moderator yang terhormat dan Bapak Dewan Juri. Izin menanggapi atas pernyataan dari Saudara Kira, di mana yang pertama itu mengenai lapangan pekerjaan. Dapat kita ketahui di mana di masa pandemi ini banyaknya dari karyawan dari setiap perusahaan itu mendapatkan PHK atau ada beberapa pengurangan dari perusahaan. Apakah efektif dalam masa pandemi ini, tapi suatu perusahaan dalam meningkatkan perekonomian perusahaannya itu membuat lapangan pekerjaan baru, sedangkan lapangan pekerjaan sebelumnya yang tentunya ada di perusahaan itu banyak mengurangi dari karyawan. Yang kedua mengenai produksi tadi yang telah disinggung oleh Saudara Kira, dapat kita ketahui di mana kalau misalkan dapat interupsi. Baik, bagaimana? Apakah diizinkan? Bagaimana Castella Team mengenai interupsi yang diberikan Mercy? Oke, baik. Terima kasih Tim Castello atas izinnya untuk memberikan instruksi. Seperti yang Tim Castello katakan tadi, untuk lapangan pekerjaan tentunya dalam pemerintah sendiri dengan membantu masyarakat atau UMKM atau usaha menengah dalam pemberian dana dan juga dalam penurunan pajak itu atau dalam membantu pengembangan ekonomi menyebabkan usaha menengah mempunyai atau memiliki lagi kesempatan untuk mengembangkan usahanya sehingga lapangan pekerjaannya bisa bertambah ataupun tidak ada penurunan lapangan pekerjaan. Memang seperti yang kita tahu dampak dari pandemi itu sangat besar sehingga banyak sekali PHK di sekitar kita di perusahaan atau perusahaan besar yang sudah bukan usaha UMKM lagi atau usaha menengah lagi. Namun dengan pemberian fasilitas atau pemberian dukungan dari pemerintah kepada usaha menengah tentunya itu akan membantu pemerintah atau membantu usaha menengah untuk mengembangkan bisnisnya, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Terima kasih. Baik, ya boleh silakan. Baik, terima kasih atas instruksi dari kelompok Mercy ya, di mana tadi persoalan dana, apalagi kan kita tahu permodalan di perusahaan nih selama pandemi aja perusahaan tuh mengalami kekurangan terhadap perekonomian yang mereka masuk. Nah, ketika mereka membuat lapangan pekerjaan yang baru pasti membutuhkan SDM yang baru. Di situ pemerintah juga kan ada terkaitan terbatasnya jarak mengenai 5M tersebut, dan lalu mengenai permodalan ketika SDM kita tingkatkan, otomatis gaji yang dikeluarkan untuk membayar SDM tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, mengapa terjadinya sekarang pandemi itu terhadap penurunan di karyawannya, karena semaksimal mungkin perusahaan tuh untuk mengurangi pengeluaran yang ada. Kalau misalkan ditambah untuk dalam pembayaran gaji, pasti permodalan yang dibutuhkan suatu perusahaan itu akan semakin banyak, lalu akan menimbulkan hutang baru terhadap si perusahaan tersebut. Mengenai produksi yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Vira, di mana perusahaan meningkatkan dalam produksinya. Ketika perusahaan memproduksi semakin banyak, tetapi kita tahu bahwa selama pandemi itu sempitnya keterbatasan ekspor impor terhadap suatu perusahaan tentunya untuk memberikan produk langsung ke pembeli gitu ya. Semakin perusahaan memperbanyak produksi tersebut, maka di sini akan ketertimbunnya suatu barang di perusahaan tersebut yang mengakibatkan. Castella Team, terima kasih. Terima kasih argumen dari Castella Team. Untuk selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Mercy Team untuk mengutarakan argumen di pembicara yang kedua. Waktu selama 2 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada tim moderator dan juga kepada yang juga kami hormati serta tim dari kami banggakan. Perkenalkan saya Rifana Salsabila selaku pembicara kedua.
Berdasarkan yang telah dibicarakan oleh tim Castello atau tim kontra mengatakan bahwa jika perusahaan itu melakukan UMKM, maka itu tuh akan memunculkan permodalan yang lebih banyak, akan memunculkan utang-utang yang baru, serta kalau misalnya kita memproduksi, maka kan sementara ekspor-impornya juga sedang terhambat. Nah, melihat dari kasus COVID-19 yang saat ini, sudah melakukan kasus COVID-19 itu sudah turun sebesar 14-16%. Dan juga ekspor impor juga sudah bisa dilakukan. Maka oleh karena itu pembatasan juga sudah pemerintah longgarkan. Maka untuk UMKM pun sudah bisa untuk melakukan kegiatannya seperti normal kembali gitu. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia itu mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,7%. Nah, guna mendukung penguatan kontribusi sekaligus pengembangan baik. Baik, izin menanggapi mungkin ya dari kelompok Mercy mengenai tadi data yang ada jumlah UMKM yang ada di Indonesia tadi kalau nggak salah itu di kisaran 60 juta, 64 juta. Apakah semua sektor UMKM yang ada di Indonesia itu diberikan keringanan? Apakah ada dampaknya? Pasti ada dampak. Kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan dana ataupun apapun bentuknya itu dalam sektor perekonomian di UMKM, apakah terdampak? Sedangkan UMKM yang ada di Indonesia itu terhitung 64 juta. Bagaimana? Baik, Mercy Tim, apakah mau menanggapi karena sisa waktu 50 detik? Ada moderator izin menanggapi. Nah, memang seperti itu. Memang ada 64,2 juta jumlah UMKM ada di Indonesia. Dan terkait dengan kontribusi itu, emang pemerintah itu telah melakukan keringanan bagi UMKM dengan tentu persyaratannya tertentu, yang sesuai dengan diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2018. Nah, di mana di UMKM di Indonesia juga sebesar 64,2 juta itu dengan kontribusi PDB terbesar gitu. Sebesar 8.573,89 triliun. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mercy Tim atas penyampaian argumennya. Untuk selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Castello Tim dalam hal ini pembicara ketiga untuk menyampaikan argumennya. Untuk pembicara ketiga dari Castello Tim, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Tete Moderator, juga Dewan Juri, kemudian kepada kelompok Mercy. Perkenalkan, nama saya Valani Dahliana. Izin menanggapi dari kelompok Mercy tadi, disebutkan bahwa pemerintah memberikan keringanan dana gitu kepada 64,2 juta UMKM itu, apakah memang semuanya merata mendapatkan keringanan dana? Karena permodalan sendiri dari pemerintah itu kan kita tidak tahu gitu, berapa yang memang diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh UMKM yang 64,2 juta tersebut gitu. Kemudian untuk pemasaran sendiri, nah di sini masih adanya kesempitan atau keterbatasan dari impor dan ekspor gitu, sehingga memang UMKM ini tidak adanya peningkatan gitu terhadap sektor ekonomi. Kemudian juga kemudian juga untuk keringanan dana tersebut diberikan hanya pada awal-awal saja waktu COVID-19. Tetapi pada saat ini memang sudah diketahui gitu. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 dari Castello Tim. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Mercy Tim untuk penyampaian argumen pada pembicara 3. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Betari Maharesi, Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra yang saya banggakan. Izin meluruskan, pemerintah tidak memberikan dana untuk
kepada seluruh UMKM yang ada di Indonesia, melainkan pemerintah memberikan sesuai dengan aturan nomor 20 Undang-Undang nomor 23 tahun 2018 yang mana dana tersebut disesuai dengan persyaratan dan memenuhi kriterianya. Dewan juri yang terhormat, sangat penting bagi negara bukan saja dari pendapat yang menyumbangkan besar antara pendapatan maupun pemberdayaan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Peran usaha menengah ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa diabaikan. UMKM di Indonesia juga mampu menyerap 123 juta atau sebesar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Dari sisi total investasi, UMKM ini berkontribusi 60,4% dari total investasi di Indonesia bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM lainnya. Itu di sini juga pemerintah menyediakan kegiatan yang mana kegiatan ini secara berjenjang atau berkelanjutan untuk memastikan bahwa UMKM ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam perkembangan pasar. Adapun materi pelatihan yang dimaksud yaitu dengan tata kelola dan tata penggunaan cara media sosial, pengenalan dan implementasi, dan bauran pemasaran yang sebagai respon adanya perubahan pasar. Di era teknologi ini, aktivitas manusia dapat merubah kehidupan termasuk merubah pasar. Pelatihan yang disediakan oleh pemerintah ini guna meningkatkan kemampuan masyarakat, kemampuan mutlak yang diperlukan sebagai wujud. Terima kasih kepada pembicara 3 dari Mercy Team. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk closing argumen dari Castello Team. Kepada Castello Team 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Paling untuk closing statement dari kelompok Castello Team, memang ada benarnya pemerintah membantu UMKM yang ada di Indonesia untuk kemajuan ekonomi di Indonesia. Tapi dampaknya, seperti yang kita ketahui bahwa 64,22 juta itu bukan kisaran yang kecil, tapi besar, berdampak banyak. Sedangkan Indonesia bukan terdampak di sektor UMKM saja, tapi banyak sektor yang harus diperhatikan. Apalagi 64,2 juta adalah bukan angka yang sangat kecil di mata kita. Banyak UMKM yang ada di Indonesia tidak melakukan ekspor impor seperti yang kita ketahui. Walaupun memang mendongkrak ekonomi yang ada di Indonesia, tetapi tidak semua perusahaan tidak menggunakan ekspor impor, sehingga pemasaran dan daya beli yang ada di Indonesia khususnya tidak mengalami kenaikan dalam segi perekonomian yang ada di Indonesia. Terlebih lagi saat pandemi saat ini, perusahaan lebih baik untuk bertahan daripada untuk meningkatkan perekonomian perusahaannya atau permodalan dari perusahaannya. Memang seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah memberikan keringanan kepada sektor usaha menengah, kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19, tetapi tidak menyeluruh dan tidak semua mendapatkan. Memang perusahaan besar tidak mendapatkan keringanan dari pemerintah, tetapi perusahaan besar juga terdampak oleh COVID-19. Mungkin perusahaan pada saat ini juga mengalami seperti yang kita ketahui bahwa pemberian pajak kepada sektor UMKM dan dari pemerintah itu memang memakan uang yang tidak banyak bagi pemerintah Indonesia. Sedangkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Indonesia tidak hanya menangani sektor UMKM saja, sehingga memang terdampak sangat besar jika memberikan keringanan kepada UMKM yang ada di Indonesia, khususnya yang terdampak COVID-19. Mungkin itu juga menjadi risiko pemerintah dalam memerangi COVID-19. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah tidak hanya memberikan keringanan kepada UMKM, tetapi
kepada sektor-sektor lainnya. Dan mungkin sekian yang dapat disampaikan. Dan juga untuk closing statement sedikit, tidak ada keringanan dan harus memikirkan lagi lebih baik terlebih dahulu Baik, seperti apa waktu ini. habis. Terima kasih. Terima kasih kepada Castello Team atas closing argumennya. Oleh karena itu, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk closing argumen kepada Mercy Team. Waktu 3 menit untuk Mercy Team dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Tes Sylvia selaku moderator dan Dewan Juri yang terhormat. Nampaknya rekan berpikir kami dari tim kontra melakukan kesalahan dalam pengambilan atau dalam menyimpulkan apa yang kami sampaikan. Kami tidak menyampaikan bahwa 64,2 juta itu adalah UMKM yang diberi bantuan, melainkan kami menyampaikan bahwa jumlah UMKM di Indonesia saat ini adalah 64,2 juta, di mana 64,2 juta itu sangat berpengaruh kepada perekonomian negara di Indonesia. Dengan argumen tersebut, kami bersimpulkan dan yakin bahwa harus dilakukan peningkatan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini dalam usaha menengah khususnya di Indonesia, karena usaha menengah tidak hanya mempengaruhi penghasilan masyarakat, melainkan kesejahteraan penduduk dalam bekerja, juga pengelolaan sumber daya yang terarah dan maksimal. Mengacu pada data-data tersebut, usaha menengah adalah bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan dan berkemandirian dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Lalu tadi juga tim dari Castello menyinggung mengenai perpajakan, dan yang harus kita garis bawahi di sini adalah tidak semua UMKM membayar pajak. Seperti yang kita tahu adalah ada batas minimal untuk usaha menengah atau usaha perusahaan dalam pembayaran pajak, di mana tidak semua UMKM mendapatkan penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dengan kembalinya usaha menengah tersebut, maka akan berdampak lurus dalam perekonomian negara, kesejahteraan penduduk, dan keberdayaan sumber daya manusia. Maka dengan itu, kami dari tim Pro menyatakan setuju dan menolak seluruh argumen dari rekan berpikir kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mercy Team atas closing argumennya. Karena kedua tim sudah melaksanakan sesi argumen di grup yang kedua ini, oleh karena itu, terima kasih atas Mercy Team dan Castello Team. Sekarang kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu debat competition di grup yang ketiga, di mana grup ini terdiri atas Zeno Team dan Castello Team. Apakah dari Zeno Team dan Castello Team sudah siap? Siap deh. Baik, dari Zeno Team bagaimana? Siap. Baik. Karena kedua tim sudah siap untuk mengikuti rangkaian sesi debat selanjutnya, di sini langsung saja ya untuk pemilihan mosinya. Di sini ada 3 nomor yang belum terpilih, ada nomor 4, 5, dan 8. Nah, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Castello Team agar memilih nomor mosi tersebut. Delapan, Kak. Baik, 8. Bagaimana Zeno Team? Apakah setuju dengan nomor 8 yang dipilih oleh Castello Team? Sebelumnya mohon maaf Kak, kita ada mau setting dulu kameranya, bentar. Oh ya, baik-baik. Kita tunggu dari Zeno Team untuk menyeting kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Izin mengulang kembali, dari Castello Team, mereka memilih nomor mosi dengan nomor 8. Apakah dari Zeno Team sepakat dan setuju dengan pemilihan nomor 8 tersebut? Iya, kami sepakat untuk memilih nomor 8. Alhamdulillah, baik. Untuk pemilihan mosi nomor 8, maaf, nomor 8. Blended learning.
Baik, di sini tertera blended learning adalah model pembelajaran ideal. Izinkan saya untuk membacakan narasinya terlebih dahulu. Blended learning adalah metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode pembelajaran langsung atau sinkronus dan metode pembelajaran mandiri atau tidak langsung yang dilakukan kapan saja atau asinkronus. Apakah metode pembelajaran blended learning bisa sesuai dengan kondisi yang sekarang? Mungkin bisa dimulai. Maaf Kak, untuk pembagian tim oposisi sama governmentnya bagaimana? Baik, suara saya sudah terdengar jelas. Mohon maaf. Sudah. Baik, mohon maaf atas kendala yang dialami. Tadi sudah memilih dengan poin atau nomor 8 untuk pembahasan mosi. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa untuk pembagian tim pro dan kontra, di mana tim Castello menyetujui atau yang tim pro dan Zeno tim adalah tim yang kontra. Sudah bisa dipahami? Baik. Jika kalian sudah bisa memahami, di sini kami mulai untuk acara yang selanjutnya yaitu menyusun argumen yang akan disampaikan dengan waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Waktu tinggal 3 menit terakhir. Waktu tersisa 1 menit. Baik, dari tim Castello, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sebentar Kak, sudah Kak. Maaf, eh, Baik. Oke, tidak apa-apa. Apakah dari tim Castello sudah menyelesaikan penyusunan argumen? Karena waktu telah selesai. sudah. Baik.
Karena kedua tim sudah siap untuk dan selesai untuk menyusun argumennya, kita ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian opening argumen. Saya memberikan kesempatan kepada tim kontrak terlebih dahulu dari Zeno Team untuk menyampaikan opening argumen selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya Syarul Afifadillah sebagai pembicara pertama di tim kontrak. Mosi kita pada kali ini yaitu membahas tentang blended learning. Blended learning adalah model pembelajaran yang ideal, dan kami satu tim sepakat bahwa hal tersebut tidak benar. Yang harus digarisbawahi, ideal di sini kan berarti sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diangan-angankan, dan dicapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan pada metode pembelajaran blended learning, guru dituntut lebih aktif daripada siswa. Seperti guru harus mengembangkan materi lebih dalam, guru lebih mendominasi proses belajar mengajar, dan guru juga harus menyiapkan banyak referensi digital terkait materi yang akan diberikan, termasuk cara dalam penyampaiannya juga. Selain itu, metode blended learning ini memiliki beberapa kekurangan yang menjadi alasan kami bahwa blended learning merupakan bukan metode pembelajaran yang ideal. Seperti media yang dibutuhkannya itu sangat beragam, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki baik oleh pelajar maupun guru atau tenaga pendidik. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh negara kita terkait peserta didik atau siswa. Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa tujuan pendidikan di negara Indonesia ini ingin menciptakan lulusan yang beriman, produktif, inovatif, kreatif, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bisa berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Tapi melihat metode pembelajaran blended learning ini, lebih banyak guru yang mendominasi, lebih banyak guru yang aktif, atau dalam arti lain, siswa di sini lebih pasif dibanding guru. Tentunya itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan atau apa yang ideal menurut pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, metode pembelajaran ini juga membuat siswa banyak tidak memahami materi, bermalas-malasan, yang mengakibatkan tidak maksimalnya materi yang disampaikan oleh guru terhadap siswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zeno Team atas opening argumennya. Kami memberikan kesempatan untuk Castello Team untuk memberikan opening argumen. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, kepada teteh moderator, terima kasih dan juga Dewan Juri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelika Tresnawlandari. Mengenai blended learning ini adalah awal munculnya karena adalah COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang benar adanya kalau jika pendidikan memang terdampak sangat besar bagi seluruh siswa maupun mahasiswa yang ada di Indonesia karena bentuknya pandemi COVID-19 ini. Adanya blended learning pada saat ini menjadi suatu kebiasaan bagi siswa dan juga mahasiswa yang ada di Indonesia karena pandemi ini seperti yang kita ketahui bahwa sudah kurang lebih 2 tahun lamanya. Jadi ini menjadi suatu kebiasaan bagi mahasiswa, dosen, guru, maupun mahasiswa. Menjadi hasil survei mayoritas responden dari 54,2% memilih dengan adanya blended learning, sedangkan 34,2% secara daring, dan 11,6% menjadi hybrid atau offline, bisa dikatakan. Dari sini siswa
sudah mulai nyaman dengan adanya blended learning seperti ini. Dan juga pada teknologi yang berkembang pada saat ini, apalagi kita menghadapi Society 5.0 yang harus kita belajar. Kalau misalnya kita tidak harus melakukan secara konvensional, tetapi dengan adanya berbaur dengan teknologi menjadi kita diharuskan untuk menjadi berpikir kreatif, berkolaborasi, komunikatif, dan juga beradaptasi dengan adanya blended learning seperti ini. Adaptasi blended learning yang seperti kita ketahui, yang beracuan juga kepada Society 5.0, adaptasi ini memang benar adanya teknologi pada saat ini memang berkembang pesat, sehingga perlu adanya adaptasi dari mahasiswa maupun siswa dan juga pengajar tentang adanya blended learning seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh tim lawan bahwa dosen dan juga pengajar mungkin ya lebih interaktif daripada siswanya. Tetapi perlu diingat juga kita memang menghadapi teknologi secara global, yang dimana pengajar juga bisa mengaplikasikannya dalam bentuk teknologi, seperti pembuatan video yang akan diupload di YouTube, ataupun tugas-tugas yang memang harus diupload dengan teknologi. Memang pada saat ini Baik, waktu habis. Baik, terima kasih atas opening argumen dari tim Castello. Untuk selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Zenotim untuk pembicara kedua untuk menyampaikan argumennya. Kepada pembicara kedua, kami memberikan waktu 2 menit, dan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Apakah blended learning bisa sesuai dengan kondisi sekarang? Tim kami menyatakan bahwa tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa blended learning adalah model pembelajaran yang ideal. Kenapa? Karena pada blended learning ini banyak sekali hal yang perlu ditinjau. Yang pertama yaitu media yang sangat beragam. Media di sini berupa teknologi ataupun sebuah perangkat yang digunakan oleh guru ataupun siswanya. Yang kedua yaitu fasilitas yang kurang memadai. Bisa kita ketahui bahwa teknologi emang berkembang dengan pesat. Teknologi ada di mana-mana, baik laptop, komputer, ataupun handphone. Tetapi kita perlu ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai daerah yang notabene-nya pemerintah belum bisa menjangkau atau belum memberikan sosialisasi terkait teknologi saat ini. Ditambah dengan masa pandemi seperti ini, semua kegiatan, semua akses pembelajaran oleh pemerintah dibatasi. Lalu, pada blended learning ini, guru sangat mendominasi dibandingkan siswanya. Karena guru harus dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam menyampaikan materi. Sedangkan siswanya hanya dituntut untuk memperlihatkan saja, untuk mendengarkan saja tanpa memikirkan bahwa siswa tersebut juga harus memunculkan rasa kreatif, inovasi terhadap pembelajaran. Lalu, blended learning ini memiliki skema yang dijalankannya terlalu rumit dan banyak, di mana di sini guru lebih berperan aktif. Mungkin guru emang sebagai sarana, tetapi siswa lebih diprioritaskan untuk berkreasi sesuai keinginan mereka. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Zenotim atas pemberian argumennya. Untuk selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Castello Tim pembicara yang kedua dengan waktu 2 menit dan 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, kepada kakak moderator yang saya banggakan dan Dewan Juri tentunya lawan pemikiran, di mana tadi sudah disinggung mengenai teknologi, apalagi kita sekarang zamannya sudah berkembang, teknologi semakin pesat, semakin berkembang tiap mungkin yang akan datang juga terus berkembang, di mana kenapa harus adanya blended learning. Nah, di mana pemanfaatan informasi
yang dalam pendidikannya juga sudah mengubah cara pembelajaran dari yang konvensional atau pembelajaran tradisional yang tadinya mengedepankan tatap muka, itu sudah menjadi pembelajaran yang berbasis digital, di mana dengan pemanfaatan teknologi dan informasi ini juga sebagai kita generasi muda tentunya, yang tadinya tentunya dalam offline gitu ya, banyak warga negara juga yang kurang terhadap teknologi. Dengan adanya blending e-learning ini, jadi secara tidak langsung kita tuh dituntut untuk lebih cenderung bagaimana teknologi dalam pembelajarannya, dan juga terhadap blending e-learning ini ya tentunya pemerintah juga mengadakan skill pelatihan banyak sekali yang kita ketahui di COVID-19 ini dengan pembelajaran yang sudah menjadi blending e-learning. Nah, namun dari banyaknya pengembangan di media pembelajaran yang berbasis digital juga dapat memudahkan tentunya bagi siswa. Nah tadi mengenai guru, ya seharusnya guru tuh merupakan digugur dan ditiru. Di mana kalau misalkan hanya sebatas kita tuh online saja itu, kita tidak mengetahui karakter siswanya tersebut, jadi pembentukan karakter tentunya sangat berkurang. Makanya kenapa sekarang pemerintah lebih mengutamakan blending e-learning ini, tentunya kita juga agar negara Indonesia tuh dapat bersaing dengan negara-negara yang maju di bidang teknologinya terutama. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Castello Team atas pemberian argumentasi. Kita sekarang lanjut untuk ke pembicara ketiga. Kita memberikan kesempatan yang sama dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Yuda Afif Permana, saya selaku pembicara 3 dari tim kontra. Izinkan saya untuk membantah dan membidas argumen yang disampaikan oleh tim lawan, serta mengelaborasi beberapa argumen yang telah pembicara 1 dan pembicara 2 telah sampaikan sebelumnya. Yang pertama, pembicara 1 dan pembicara 2 telah disampaikan bahwa kami semua tidak setuju dengan blended learning adalah model pembelajaran ideal. Mengapa demikian? Saya tekankan kembali, media yang dibutuhkan sangat beragam. Pada saat pandemi, sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, ditambah dengan keterbatasannya ruang gerak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, terlalu banyak langkah yang dilakukan oleh tenaga pengajar, yang dimana seharusnya siswalah yang lebih aktif dibandingkan tenaga pengajar. Sekali lagi, saya tekankan bahwa siswalah yang harus lebih aktif dibandingkan tenaga pengajar. Kemudian, skema atau konsep yang dijalankan lebih rumit dibandingkan kegiatan belajar lainnya yang lebih jelas. Kemudian, blended learning juga menggabungkan model pembelajaran konvensional seperti yang tadi pembicara kedua sampaikan sebelumnya. Blended learning juga menggabungkan model pembelajaran konvensional dengan belajar secara online, yang dimana hal tersebut menjadikan siswa dan siswi bias mengenai materi yang disampaikan karena menggabungkan dua konsep sekaligus dalam satu model pembelajaran. Kemudian, dari survei yang saya dapatkan, survei membuktikan bahwa tingkat kecemasan semakin tinggi akibat blended learning atau online ini. Mengapa demikian? Karena muncul sekali banyak masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa karena diadakannya secara online, sehingga kurangnya komunikasi dan interaksi sesama teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zenotim atas pemberian argumentasinya. Untuk itu, kita memberikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari Castello Team. Dengan waktu yang sama, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih banyak kepada teteh moderator, juga Dewan Juri, dan tim dari Zeno. Nah, menurut kami, teknologi ini diperlukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis pengalaman efektif dan interaktif. Nah, tadi disebutkan oleh Zeno bahwa ditekankan itu keaktifan dari siswanya gitu. Nah, pada metode blended learning ini gitu, pengajar atau dosen ataupun guru bisa saja menyuruh aktif gitu mahasiswanya dengan cara mungkin bagi mahasiswa yang aktif secara akademik pada saat metode pembelajaran blended learning ini gitu. Nah,
bisa mendapatkan poin gitu bagi yang aktif. Nah, itu akan meningkatkan kreativitas bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Kemudian kelebihan dari blended learning ini juga mahasiswa itu dapat memberikan kesempatan belajar secara mandiri dan aktif. Baik, dipersilahkan. Baik, saya paham betul terkait apa yang disampaikan oleh tim lawan. Tetapi apa yang disampaikan oleh tim lawan itu merupakan teori yang hanya dibuat saat perencanaan metode pembelajaran blended learning. Pada implementasi di lapangan, banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dirasakan oleh siswa atau mahasiswa terkait metode pembelajaran blended learning ini. Dan saya juga ingin menanyakan, apa bukti konkret bahwa metode pembelajaran blended learning ini dianggap paling ideal pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zeno. Mungkin untuk Castella Team ingin melanjutkan atau dicukupkan karena waktu masih tersisa 57 detik. Ya, izin menjawab. Untuk bukti konkret dari metode blended learning ini sebagai metode yang paling ideal, yaitu karena memang kita sendiri gitu, kita semua itu jadi Society 5.0 ini gitu. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Kemudian juga kita harus bisa harus bisa memberikan kesempatan belajar secara mandiri dan kreatif gitu bagi seluruh mahasiswa ataupun siswa gitu, agar mereka itu bisa berpikir kritis gitu, tidak hanya belajar yang diberikan dosen saja gitu, tetapi kita juga bisa belajar melalui media-media teknologi yang lain gitu. Sekian Teh, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Castella Team atas pemberian argumentasinya. Karena kedua tim sudah memberikan argumentasi baik pembicara 1, 2 maupun 3, saatnya sekarang closing argumen yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Zeno Team. Kepada Zeno Team, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, kami dari tim Zeno sebagai tim yang kontra terhadap mosi ini tetap berpegang teguh dan percaya bahwa metode pembelajaran blended learning bukan merupakan metode pembelajaran yang ideal, karena pada implementasi di lapangan banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dirasakan dan dialami baik oleh tenaga pendidik atau guru maupun siswa dan mahasiswa. Pada metode pembelajaran blended learning ini dibutuhkan media yang sangat beragam, lalu tidak meratanya fasilitas yang dimiliki baik oleh tenaga pendidik maupun siswa dan mahasiswa. Selain itu, metode pembelajaran ini lebih menuntut guru untuk berperan lebih aktif pada proses belajar mengajar. Seperti guru harus memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan metode pembelajaran ini, lalu guru harus menyiapkan referensi apa saja terkait proses belajar mengajar, guru harus mengembangkan materi lebih dalam lagi, guru harus lebih aktif membuat konten atau video atau bahan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Hal ini tentunya tidak sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan ideal dalam mosi ini. Yang kami harapkan itu adalah siswa bisa produktif, bisa kreatif, inovatif, dan bisa berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Kemudian, terkait hal-hal yang tadi sudah disampaikan, kami tetap yakin bahwa metode pembelajaran blended learning bukan metode pembelajaran yang ideal. Baik, kepada Castella Team, karena waktunya 1 menit sebelum closing, untuk interupsi diperbolehkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya interupsi untuk yang fasilitas mengenai fasilitas yang ada, memang tidak menyeluruh kalau misalnya dipastikan 3T memiliki gadget, tetapi
bisa disolusikan bahwa blended learning ini gabungan dari online dan juga tatap muka. Jadi bagi siswa maupun mahasiswa yang tidak bisa menggunakan gadget bisa menanggulanginya dengan cara mereka langsung tatap muka, baik itu nanti mahasiswanya datang ke sekolah ataupun nanti dari pihak gurunya datang ke rumah. Mungkin dari Castella sekian, terima kasih. Baik, karena masih tersisa waktu 1 menit untuk tim Zeno, boleh untuk melanjutkan dari closing argumennya. Baik, lagi-lagi argumen dari tim lawan itu mengatakan bahwa secara tidak langsung harus menuntut guru untuk lebih aktif. Jika dua metode pembelajaran yang digabungkan, guru harus berperan pada metode pembelajaran yang dilakukan secara online maupun offline. Nah, tentu hal tersebut kurang efektif dan efisien, apalagi mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini yang terus mengalami kenaikan. Jadi, kami bisa menyimpulkan bahwa tim lawan hanya bisa memberikan obat sebagai solusi tanpa meracik obat tersebut sedemikian rupa yang mengakibatkan metode ini kurang efektif dan tidak ideal untuk metode pembelajaran pada masa pandemi ini yang diterapkan kepada seluruh institusi pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zeno Team atas closing argumennya. Untuk selanjutnya, kami memberikan kesempatan yang sama kepada Castella Team untuk memberikan closing argumen terhadap pembahasan tersebut. Dengan waktu yang sama, 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih Teteh Moderator. Sebelumnya, tentunya dari kelompok kami, tim kami itu sangat menyetujui dengan adanya keputusan pemerintah yang mengenai blended learning kali ini. Gimana kita lihat dari beberapa penelitian yang merisetkan bahwa menunjukkan si pembelajaran blending learning ini tuh mempunyai pengaruh hasil yang tentunya tuh sangat tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya online saja ataupun tatap muka saja. Nah, di sini kan makanya blending learning dipadukan oleh antara online dan offline itu pemerintah juga tentunya ingin menggabungkan tersebut tuh menjadi efektif, di mana tadi yang telah disebutkan oleh lawan rekan kami mengenai hanya guru saja, tetapi itu tentunya tidak. Di sini tuh bukan guru yang harus inisiatif terlebih dahulu, bukan, tetapi untuk kita juga mahasiswa itu dituntut inisiatif tentunya dalam pembelajaran melalui teknologi juga, dimana kalau misalkan hanya kita gitu tanpa adanya guru mencari sendiri atau sesuatu yang kita ketahui teknologi Google itu kan merupakan yang lebih pintar kalau misalkan dikatakan kita untuk mencari sendiri gitu ya, tanpa adanya himbauan dan pedoman dari si suatu dosen ataupun guru. Banyak yang kita ketahui bahwa sekarang tuh masyarakat cenderungnya lebih ke Google gitu. Apalagi kan sekarang dalam pembelajaran di sini tuh bisa juga dengan blending ini tuh suatu solusi alternatif tentunya untuk mengulangi kelemahan-kelemahan yang ada di pembelajaran online dan offline juga. Makanya pemerintah menggabungkan dari aspek dua ini menjadi blending learning itu untuk menghasilkan rangkaian pembelajaran yang efektif, efisien, dan tentunya ideal dan menyenangkan bagi siswa dengan tidak membuat teori-teori pembelajaran yang lama. Dan tentunya kita tahu kita juga dapat generasi muda gitu lebih peduli terhadap teknologi dan digital, apalagi sekarang semakin ke depan itu digital tuh semakin terdepan juga gitu. Nah, siswa juga mampu lebih memperankan selain hanya sebagai pelajar, tentunya tadi yang telah dijelaskan dari adanya pelatihan dari pemerintah itu merupakan suatu skill juga yang kita dapat tentunya, apalagi kita tuh bukan hanya semestinya untuk kita mencari tahu sendiri lebih dari guru ataupun dosen, tetapi di sini juga dengan adanya blending e-learning 4 ini tuh sangat bermanfaat yang tadi dijelaskan mengenai adaptasi di mana sekarang yang kita lakukan di masa blending e-learning ataupun masa yang teknologi semakin canggih. Komunikasi tentunya kita tuh kalau misalkan komunikasi kurang terhadap dosen dan guru juga itu tuh merupakan suatu kelemahan bagi siswa tersebut. Apalagi kan sekarang komunikasi tentu sangat penting, dan peran di sini peran guru dan peran orang tua tentunya sangat penting. Yang kedua itu antara kreativitas dari suatu siswa tersebut terhadap pembelajaran sekarang. Terima kasih. Baik,
Terima kasih kepada Castello Team atas pemberian closing argumennya, dan terima kasih atas Zeno Team yang telah menyelesaikan rangkaian dari sesi debat competition ini. Alhamdulillah untuk ketiga grup dari masing-masing tim sudah menyelesaikan sesi debat di grand final sesi debat competition 2022 ini, dan semoga hasil dari masing-masing tim bisa memberikan yang terbaik. Seperti itu. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengembalikan kendali acara kepada TTMC kita, Teh Fadila. Halo Teh Fadila. Halo Teteh, oke terima kasih Teteh moderator. Baik, mungkin untuk saat ini dipersilakan kepada Dewan Juri untuk memasuki ruang breakout terlebih dahulu untuk menentukan juara dari debat competition tahun ini. Boleh dipersilakan Dewan Juri. Oke, nah kalian semuanya sambil menunggu Dewan Juri kembali ke room utama, aku mau tanya-tanya dulu nih kepada Akang Teteh Subahja di sini. Aduh, kayaknya wajah-wajahnya udah agak mulai refleks ya kayak gini ya. Aduh, tegang-tegang. Tadi aku lihatnya luar biasa sekali nih Akang Teteh semuanya, debatnya keren-keren nih, mantep banget Akang Teteh. Oke deh, aku mau tanya-tanya dulu nih perasaan dari Akang Teteh yang dari tadi udah melewati tahapan awal debat sampai akhir ini. Gimana nih Akang Teteh perasaannya? Apakah seneng atau udah lega gitu atau gimana nih Akang Teteh? Ada yang mau speak up terlebih dahulu gak gitu dari Akang Teteh? Ada yang mau berani speak up yang pertama, boleh? Ayo gimana? Tim Mercy dulu nih, mau ya? Ya, tapi boleh dari tim Mercy dulu. Mungkin perkenalkan saya dari Mahresi. Perasaan saya ketika tadi lomba debat, yang menegangkan dapat, cemas, takut, pasti ada ya. Apalagi tadi banyak request dari tim sana, tim sini, dan banyak mosi yang kita pilih selalu ditolak gitu. Ya, alhamdulillah ternyata debat bisa kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah kita udah lega lah pokoknya teh udah terlaksana semuanya. Semoga menjadi pemenang, entah siapapun pemenangnya ya kalian yang terbaik. Amin. Aduh, luar biasa sekali sih. Tadi juga aku ngeliat tim Mercy keren banget sih Teh dengan pendapat debatnya gitu. Aduh, luar biasa sekali. Keren banget. Kalau misalkan aku jadi Teteh gitu kayaknya kurang banget deh, nggak bisa deh gitu kayak makanya aku ngeliat tim Mercy mantep-mantep semuanya, apalagi di tahap yang pertama sampai tahap akhir ini aduh semakin debatnya itu semakin bertambah, berkembang juga gitu. Aku ngelihatnya keren banget sih teteh-teteh dari tim Mercy. Ada Teh Vira, Teh Rifana, dan Teh Betari ya. Semangat teteh, semoga hasilnya yang terbaik buat teteh juga ya di sini, amin. Oke deh, oke semangat teteh. Oke nih, mungkin kita tanya lagi nih, ada tim Castello dulu nih. Tim Castello udah masih bisa bergabung bersama kita di sini atau ada gangguan jaringan, Teteh? Oke. Ini ada Teh. Oke, 2 device ya Teteh ya. Oke, boleh ini dari Teteh tim Castello, bagaimana nih Teteh kesan dan juga perasaannya buat sampai di tahap akhir ini? Oke, ada suara nih Kak. Ada suaranya enggak? Ada, Teteh, ada. Mungkin dari kami pribadi ya, kalau Oke, aduh sepertinya dari tim Castello kelempar gitu ya. Bagaimana nih? Oh ya, belum ada ya, belum join kembali, boleh. Mungkin sini lewat dulu tim Castello-nya. Kita lanjut ke tim Zeno. Wah, ini udah semangat banget ya tim Zeno nih, akang-akangnya. Gimana nih akang-akang? Semua. Alhamdulillah sih Teh udah beres. Terus
challenging banget ya, kayak masing-masingnya banyak. Terus kita berusaha memahami semuanya gitu, tapi alhamdulillah sejauh ini sih berjalan lancar. Alhamdulillah. Oke, aduh Akang terima kasih ya. Keren banget sih ya, nggak kalah juga dari tim Mercy juga, tim Zeno. Aduh, satu-satunya tim cowok nih ya, keren banget sih, luar biasa sekali ini tim Zeno. Semangat terus Akang-akang. Oke deh, terima kasih ya kepada tim Zeno. Mungkin balik lagi nih ke tim Castello, udah bergabung lagi bersama kami di sini. Halo Teteh. Halo, ini maaf ya, sinyalnya lagi kurang bagus. Iya Teteh, nggak apa-apa. Boleh nih gimana nih Teh perasaan Teteh buat kelempar lagi nggak? Oh enggak. Oke Teh, boleh dipersilakan gimana Teh perasaannya dan juga kesannya mungkin untuk di tahap akhir ini gitu. Oke, mungkin dari kita pribadi deg-degannya ada sih, dapat banget ya, apalagi lawan terus masing-masingnya juga oke, pembahasannya juga jadi lebih kritis ke kitanya jadi sih gitu buat ngejawab pro kontranya gitu sih Teh. Oke, aduh terima kasih Teteh. Keren juga sih ya, dari tim Castello juga nggak kalah luar biasa dari tim Zeno sama tim Mercy juga. Aduh sangat luar biasa sekali meskipun terdapat beberapa kendala jaringan tapi semuanya stabil gitu ya. Tim Castello bisa menghadapi semuanya gitu. Aduh keren banget. Semangat Teteh. Oke deh, ini mungkin dari Dewan Jurinya belum bergabung lagi bersama kita di room utama. Oke nih, aduh ternyata udah langsungnya dari panitianya men-share screen. Kita main games dulu nih, Akang Teteh. Kira-kira apa ya, games apa ya? Oke, ternyata tebak judul lagu dan sambung lirik lagu nih. Oke deh, yuk kita mulai. Oke, yang pertama lagu apa nih ya? Oke nih, ternyata ada teknisan dari gamesnya. Yang pertama yaitu panitia menyiapkan beberapa potongan lirik lagu yang nantinya ditujukan kepada para peserta untuk ditebak judul lagunya itu apa. Lalu panitia menyiapkan beberapa potongan lirik lagu rumpang yang ditunjukkan kepada para peserta untuk menebak lirik lagu yang rumpang tersebut. Lalu memberikan aba-aba untuk peserta bahwa games akan segera dimulai. Lalu panitia memutarkan potongan lirik lagu hingga habis, lalu memberikan aba-aba kepada para peserta untuk menebak pada fitur chat Zoom. Dan setelah memberikan aba-aba, para peserta diberikan waktu untuk menebak potongan lirik lagu tersebut. Kemudian, panitia memberikan jawaban yang benar, dan peserta yang menjawab paling awal dan benar akan mendapatkan 1 poin yang akan diakumulasi oleh panitia. Dan terus dilakukan secara berulang hingga potongan lirik lagu selesai. Dan peserta dengan akumulasi poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Oke nih, siap-siap ya Kang Teteh. Kita fokus nih ke gamesnya biar dapat hadiah nih. Oke, boleh nih panitia kita ke tahap selanjutnya. Oke, apa judul lagu di bawah ini? Oke, dimulai. ベビーリハットラジリクヤングメンキンタフォーチュンクッキーキャンカン ITUA ヨーコバピカーカンサジャ Ayo, ada yang tahu gak nih Kang Teteh? Yuk, siapa cepat dia dapat. Oke, dari tim Mercy. Fortune Cookies kalanya. Yuk, dari tim yang lain, ayo apa nih? Kastil apa? Siko bagi duo. Oke nih, dari tim yang lainnya nih. Oh, ini nih ada pilihannya. A. Fortune Cookies in Love. B. Fortune Cookies in Love. Lah.
Oh, ternyata jawabannya ini Akang Teteh. Jawabannya Fortune Cookies in Love JKT48. Oke, jadi yang pertama tadi yang jawab Fortune Cookies adalah tim Mercy. Tim Mercy dapat nih 1 poin. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang sambung lirik lagu nih. Sekarang sambung lirik lagu. Tak sabar tuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih. Ayo, lanjutannya apa nih Akang Teteh? Ada yang tahu gak nih ya? Oke, A. Jawabannya A, kita di siang hari, B, kita di masa remaja, atau C, kita di masa depan. Ayo, apa ya? Kayaknya ini pernah booming deh lagunya. Ayo, apa ya? Tim Mercy nih katanya. Oh, tim Castelo, kisah kita di mana remaja. Hah? Di masa remaja kali ya. Oke nih, bener ya jawabannya. Kita di masa remaja dari Ran. Oke. Tim Zeno menang ya. Oke, apa judul lagu di bawah? Oke, apa ya judul lagunya? On my pillow, on my table. Yeah. Life goes on like this again. Oke, ayo. Apa nih judul lagunya? Ada yang tahu gak nih ya Kang Tete? Jangan terkecoh nih. Oke nih, A, B, atau C nih ya Kang Tete? Ayo, apa ya jawabannya? Oke, ini pada pilih C ya. Life goes on ya. Oke, yang mana nih jawaban yang benar? Oke, ternyata benar. Jawabannya C, Life Goes On dari BTS. Oke deh. Selamat nih buat Akang Tete yang jawabannya benar-benar ya. Oke, mungkin kan kebetulan Dewan jurinya sudah bergabung kembali bersama kami di room utama. Mungkin langsung saja dipersilakan kepada Dewan Juri untuk mengumumkan juara dari debat competition tahun ini. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saya mewakili dari Dewan Juri, juga di sini ada saya dengan Pak Yudi. Memang untuk debat grand final ini cukup ini ya, saya dan Pak Yudi berpendapat ini bagus-bagus ya. Dan tapi di sini juga memang tema-tema yang diberikan ini untuk pro, kalau memilih pro itu memiliki peluang yang bagus ya. Jadi memang untuk apa namanya ya, yang kontra ini harus memang berusaha mempertahankan ya. Nah, jadi di sini kita lihat juga bahwa nanti bagaimana cara mahasiswa untuk bisa berdalih lah ya, berdalih karena memang kondisinya memang susah ya untuk menjawab ya, seperti itu. Jadi itu kita nilai. Nah, untuk awal ini antara Mercy sama Zeno ya, itu memang hasil sih didominasi oleh Zeno ya, untuk pertama. Kemudian babak kedua Mercy sama Castello ini menang sih tipis ya, itu dimenangkan oleh Mercy. Nah yang ketiga, ini yang ketiga nih, antara apa Castello sama Zeno ini tipis sekali ya, tipis sekali. Jadi untuk juara pertama itu dimenangkan oleh Zeno. Ya. Nah, untuk kedua ya. Untuk kedua sama ketiga sebenarnya tipis ya. Kami juga
agak bingung nih, tetapi memang harus ada pemenang ya antara kedua dan ketiga. Ya, tetapi harus diketahui juga bahwa ini perbedaan tipis. Jadi untuk juara kedua adalah Mercy dan juara ketiga adalah Castello. Oke. Nah, di sini juga ada permintaan dari panitia untuk bisa memilih ya, yaitu mungkin sebagai pendebat atau seseorang ya, atau anggota terbaik ya, salah satu. Nah, di sini ada beberapa kandidat ya yang kami kira baik ya. Memang yang juara pertama ini memang mendominasi ya, jadi ini benar-benar tim yang kompak ya, dari Asia sama saya dan Pak Yudi ya. Jadi ini antara tiga ini memang dikatakan ngumpul di sini semua nih ya, pembicara terbaik ya, itu hasil diskusi kami. Tapi ya tadi kami harus menilai ya dari ketiga ini. Jadi untuk terbaik ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia mampu untuk bisa meng-counter attack ya. Gitu, ada pertanyaan di counter attack. Nah, udah tahu ya siapa kira-kira ya. Jadi ya terbaik itu dimenangkan oleh Syahrul. Ya. Karena saya setuju sama Pak Yudi ya, beliau itu mencoba untuk membela timnya. Ketika memang diserang itu langsung dia counter attack-nya jitu ya, kita lihat jitu ya. Jadi bisa membalikan keadaan. Apalagi waktu yang terakhir itu sebenarnya literasi dari tim Zeno itu ya udah kebilang kalah sebenarnya. Cuman coba di counter attack sama Syahrul ya di akhir-akhir itu cukup membela ya atau mengangkat ya keterpurukan timnya. Walaupun memang temanya ini yang pro ini memang sangat menang ya. Tapi itulah pilihan. Memang kalau lomba juga ada faktor luck ya. Oke, mungkin demikian ya dari kami, tim juri, saya dengan Pak Yudi. Kami serahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang dari tim Zeno memperingati peringkat pertama dan juga tim Mercy peringkat kedua dan tim Castello peringkat ketiga dan juga anggota terbaik yaitu Kang Syahrul. Selamat Akang Teteh semuanya. Oke nih, aduh kira-kira ada sepatah dua patah dulu gak nih dari juara pertama kita nih dari tim Zeno? Pertama-tama kita ingin ngucapin alhamdulillah ya udah bisa berkesempatan untuk memenangkan lomba debat competition yang diadain sama BEM Ekuitas, dan kita juga terima kasih kepada para panitia, para juri dan teman-teman semuanya yang sudah ikut berpartisipasi, dan terutama kepada tim Zeno yang sudah bisa dibilang untuk membuat materi yang sangat singkat 1 hari, dan alhamdulillahnya kita bisa menguasai materi dan bisa berkesempatan untuk menjadi juara pertama. Boleh buat Kang Syahrul ada kata-kata? Ya mungkin nggak jauh beda sama apa yang disampaikan di Bari. Yang paling utama kita bersyukur aja udah dapat kesempatan yang berharga ini dari Dewan Juri juga. Kami ucapin terima kasih, dan terkait base argumen itu udah tidak mungkin tanpa bantuan rekan-rekan saya. Jadi pokoknya terima kasih buat rekan-rekan tim saya. Oke, terima kasih. Selamat kepada akang-akang dari tim Zeno. Oke nih, mungkin sebelum agenda penutupan, izinkan saya persilahkan kepada Dewan Juri beserta moderator untuk memberikan sepatah dua patah dalam kegiatan kali ini. Dipersilakan kepada Dewan Juri dan Teteh Moderator. Ya baik, saya dulu ya izin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ini satu momen yang paling bagus ya ini. Jadi debat tapi melibatkan juri bahasa.
jarang di mana-mana jarang. Biasanya debat itu aja ahlinya gitu ya, pemikir. Tapi yang melibatkan ahli bahasa itu ini satu terobosan yang luar biasa bagi BM Ekuitas ya khususnya. Jadi saya mengucapkan semoga ini terus berlanjut ya kegiatan ini dengan melibatkan ahli bahasa lah khususnya gitu ya. Jadi tadi itu memang pas ke perdebatan yang di akhir-akhir itu sudah mulai menunjukkan peningkatan penggunaan bahasa yang lebih efektif ya. Tapi masih ada saja tadi kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari gitu. Jadi untuk ke depan harus dihindari ya kata-kata yang gaya santai itu harus dihindari ya. Jadi full di dalam kegiatan format seperti ini gunakan bahasa yang baku, yang baik dan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bapak Yudi. Baik, dipersilakan kepada Bapak Gatot untuk menyampaikan sepatah dua patahnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya setuju dengan Pak Yudi ya. Jadi dengan adanya Pak Yudi, jadi saya nggak terlalu berat mikir udah bahasa kontennya. Dengan masalah bahasanya. Jadi saya udah full aja mikirnya kontennya seperti apa. Jadi memang sangat membantu ya. Memang kalau dibagi, jadi ada beberapa hal yang memang nanti si juri itu bisa konsentrasi ya untuk memberi nilai. Dan mudah-mudahan nilai yang diberikan itu bisa baik ya. Jadi nanti, tapi alhamdulillah ya sejauh ini apa yang saya nilai itu cocok terus ya sama Pak Yudi ya. Jadi sejalan terus sampai akhir. Nah, kemudian tadi ini juga kami harapkan ya, karena ini juga rata-rata STI Ekuitas ya. Memang tadi Pak WK1 juga menginginkan bahwa peningkatan di soft skill. Nah, ini adalah salah satu cara ya. Jadi Anda tuh sebenarnya yang ikut ini sudah menabung sebenarnya ketika Anda nanti mau lulus ya, ketika wawancara itu udah nabung sebenarnya. Debat ini sangat penting ya. Dari cara bahasa atau tutur kata yang baik itu dinilai sekali gitu. Nah, cuman tadi dilihat juga ada beberapa yang memang di sini tadi ada yang ide udah bagus, bicaranya masih belum ini. Tadi kan udah dibenarkan sama Pak Yudi. Kemudian ada juga yang sudah bagus tapi ide-idenya masih kurang keluar. Nah, itu coba dilancarkan lagi. Yang mudah-mudahan nanti selanjutnya pertandingan-pertandingan seperti ini akan mampu ya men-trigger anak-anak atau mahasiswa ya agar bisa meningkatkan soft skill. Kemudian juga dari panitia juga saya lihat tuh bagus ya perencanaannya dari mulai timeline-nya ya. Udah dengan menggunakan itu terus pengundiannya lebih bagus ya dari yang pernah saya lakukan ya. Saya di kemahasiswaan gitu ya. Yang masih ini ya, mungkin beda ini ya Pak Yudi ya, beda angkatan ya. Ya, betul Pak, beda ya. Ya udah bisa menggunakan teknologi seperti itu ya. Saya sih appreciate ya buat panitia sejauh ini saya lihat acara debatnya luar biasa. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gatot. Mungkin selanjutnya sepatah dua patah dari Teteh moderator. Dipersilakan Teteh Silvi. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia karena sudah memberikan kepercayaan, kesempatan kepada Silvi buat jadi moderator di acara debat competition ini. Jujur, saat kemarin gitu ya, diinformasikan H-1, Teh bisa nggak jadi moderator untuk besok gitu kan, dari jam sekian sampai jam sekian, dan memang namanya juga kesempatan gitu ya, kesempatan tuh udah kayak jadi rezeki Silvi buat bisa mengikutsertakan diri di dalam acara debat competition ini. Dan mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan debat competition ini terdapat kendala dari jaringan, entah itu dari laptop dan lain sebagainya dari Silvi. Dan untuk teman-teman peserta, baik yang juara maupun yang tidak juara, kalian udah juara, kalian udah melangkah satu langkah lebih depan daripada teman-teman yang mungkin tidak mengikuti acara debat competition ini. Dan benar tadi yang dapat Silvi simpulkan gitu ya, bahwa teman-teman tuh sudah memiliki celengan, sudah memiliki tabung untuk nabung, untuk melatih kesempatan yang lebih luas lagi. Dan semoga gitu ya di kesempatan-kesempatan lain teman-teman bisa mewakili STIE Ekuitas dalam hal ajang debat competition ini dan bisa membanggakan nama baik STIE Ekuitas. Mungkin terima kasih Teh Fadilah. Baik, terima kasih juga Teh Silvi.
Oke nih ya Kang Teteh, sebelum ke tahap penutupan, mari kita melaksanakan agenda foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh dipersilakan kepada Kang Teteh semuanya untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kali ini ya. Boleh nih dibantu panitia untuk men-share screenshot foto bersama kali ini ya. Oke, buat Kang Teteh yang belum on cam dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja ya, boleh dibantu dari akang teteh panitianya untuk screenshot-nya. Oke, mungkin di sini saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Kang Teteh. Gaya bebas dong boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kang Teteh semuanya. Baik. Aduh, tak terasa ya Kang Teteh, waktu berjalan dengan cepat. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Saya Fadila Aprilia, selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan juga para tamu undangan, serta Akang Teteh semua yang telah mengikuti kegiatan hari ini sampai akhir. Dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang dari acara Debat Competition tahun 2022, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata pada saat pembawaan acara. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya panitia. Izin Lip ya. Berikutnya, Ya, mangga Pak Yudi. ya, sami-sami Pak, Pak Gatot, mangga. Panitia izin Lip. Terima kasih banyak Pak Gatot. Oke, ini Kang Teteh dipersilakan untuk mengisi absensi di akhirnya dulu ya. Ada link absensi di room chat, boleh dicek dulu Kang Teteh. Kak, maaf linknya sama kayak yang tadi di pagi hari ya? Linknya ada di chat room ya. Teteh maaf linknya nggak bisa dibuka. Oh, sebentar ya. Iya. Mungkin Kang Tetehnya
Untuk Castello Team, apakah setuju dengan pemilihan nomor dari Mercy Team? Lima. Nampaknya ada perbedaan kembali. Baik, saya memberikan kesempatan lagi kepada Mercy Team. Apakah setuju dengan pemilihan nomor 5 dari Castello Team? Baik, kalau misalkan dari kedua